Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan ke-14, yaitu mengenai pelestarian berkelanjutan penggunaan laut dan sumber daya laut. Oke, saya sendiri bernama Nurbaiti Septiani dan rekan saya bernama Nurmayani Hasanah. Oke, langsung saja dilanjut, yaitu kalian pasti tahu dong, air hujan, air minum, cuaca, garis pantai, dan sebagian besar makanan kita, dan bahkan udara yang kita hirup pun pada akhirnya disediakan dan diatur oleh laut. Maka dari itu, laut sangat berperan penting bagi kehidupan manusia. Dan selanjutnya yaitu kenapa sih kawasan lindung laut itu perlu dikelola secara efektif? Nah, ini karena yang pertama, laut itu sebagai pengatur suhu bumi. Yang kedua, laut merupakan rumah bagi jutaan spesies. Seperti yang kita ketahui, plankton, ikan-ikan, itu banyak sekali tempat rumahnya mereka berada di laut. Dan yang ketiga yaitu laut membantu mengurangi kadar karbon dioksida di atmosfer. Dan selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan mengenai fakta dan angka. Nah, yang pertama itu, secara global nilai pasar sumber daya dan industri kelautan pesisir diperkirakan mencapai 3 triliun per tahun. Itu merupakan angka yang fantasi, bukan? Nah, yang kedua yaitu lebih dari 3 miliar orang bergantung pada keanekaragaman hayati laut dan pesisir untuk mata pencarian mereka. Jadi mereka ini mencari pencarian ya di laut. Sebagai contohnya, mereka mendapatkan ikan itu dari laut dan dapat diperjualbelikan. Nah, selanjutnya yaitu lautan mengandung hampir 2000 spesies dan yang diidentifikasi, tetapi jumlah sebenarnya mungkin ada dalam jutaan. Itu sangat banyak, dapat Anda ketahui seperti plankton dan ikan-ikan. Dan selanjutnya yaitu lautan menyerap sekitar 30% karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia. Dan itu bertujuan untuk melindungi dampak pemanasan global yang sudah saya jelaskan tadi, yang kenapa kawasan lindung laut perlu dikelola secara efektif tadi ya. Dan selanjutnya yaitu lautan berfungsi sebagai sumber protein terbesar di dunia dengan lebih dari 3 miliar orang bergantung pada lautan sebagai sumber protein utama mereka, yaitu berada pada ikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sasaran dan tujuan. Yang pertama adalah pada tahun 2025 kita harus mencegah dan mengurangi polusi laut yang signifikan dari semua jenis, khususnya dari aktivitas darat, yaitu seperti pembuangan limbah di laut, penggunaan pestisida yang berlebihan, kebocoran minyak kapal tanker. Itu semua bisa menyebabkan pencemaran laut dan bisa membahayakan makhluk hidup yang ada di laut. Dan yang kedua, pada tahun 2020 mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir untuk menghindari dampak yang negatif dan memelihara ketahanannya agar makhluk hidup yang ada di laut bisa berkembang biak dengan baik. Dan yang ketiga, meminimalkan dan mengatasi pengasaman laut. Dan yang keempat, pada tahun 2020 kita harus mengatur pemanenan dan mengakhiri penangkapan ikan secara berlebihan dan ilegal, dan harus menerapkan rencana untuk pemulihan stok ikan dengan waktu yang sesingkat mungkin. Dan yang keenam, pada tahun 2020 kita harus setidaknya mengkonservasi 10% dari wilayah pesisir dan wilayah laut yang konsisten dengan hukum nasional dan internasional. Dan yang keenam, pada tahun 2020
kita melarang bentuk subsidi perikanan yang mengacu pada kapasitas penangkapan ikan yang berlebihan dan menghilangkan subsidi penangkapan ikan secara ilegal. Dan yang ketujuh, pada tahun 2020 meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara-negara berkembang di pulau-pulau kecil dari pemanfaatan sumber daya kelautan melalui pengelolaan perikanan dan pariwisata. Dan yang kedelapan, harus meningkatkan pengetahuan ilmiah dan mengembangkan kapasitas teknologi kelautan dalam rangka meningkatkan kesehatan kelautan dan mempertahankan keanekaragaman hayati laut. Dan yang kesembilan, menyediakan akses bagi nelayan dengan jumlah skala yang kecil agar tidak berlebihan mengambil sumber daya laut dan pasar. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kepada Allah saya memohon ampun.